Pemirsa, dalam kesempatan ini kita berbincang mengenai panen-panen yang melimpah di perkebunan sawit, pemirsa ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya rotasi panen sawit adalah waktu yang diperlukan antara panen terakhir dan panen berikutnya di tempat yang sama. Rotasi panen yang digunakan bisa berbeda-beda, misalnya rotasi 6/7 atau 6/9. Kalau 6/7 berarti dalam 7 hari ada 6 hari panen dan 1 hari libur, yaitu minggu. Kalau 6/9 dalam 9 hari ada 6 hari panen dan hari libur. Dibuat ketika ada pekerja lain atau karyawan lain seperti memupuk, perawatan, atau membetulkan jalan dan sebagainya, pemirsa ya. Jadi secara umum pohon sawit bisa menghasilkan dari 12 sampai 14 tandan per tahun, pemirsa. Dengan berat tandan sekitar 10 sampai 15 kg ya. Dalam kebun budidaya. Jadi 15 kg dalam kebun budidaya, jumlah pohon sawit ini antara 139 sampai 200 batang per hektar. Itu pun tergantung jenis varietas yang digunakan. Kalau pelepah pendek biasanya bisa memuat agak banyak, pemirsa, dengan jarak yang sudah ditentukan ya. Rotasi panen seperti yang sebagaimana yang pernah dibahas oleh rekan-rekan ya. Jadi rotasi panen ini yang digunakan akan menentukan berapa kali, seperti jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, jumlah armada yang dibutuhkan, estimasi produksi, kualitas buah, mutu, atau transportasi. Baik, dalam kesempatan ini kita akan membahasnya. Cara menghitung estimasi produksi kelapa sawit. Baik, dalam kesempatan ini sebagaimana yang kita lansir di laman infosawit.com, bahwasanya di sini diinformasikan melakukan estimasi produksi telah menjadi pekerjaan rutin di perkebunan kelapa sawit ya. Apalagi kegiatan ini berkaitan dengan faktor lainnya yang bersinggungan dengan proses budidaya. Estimasi produksi harus dilakukan dengan tepat dan jangan sampai pernah luput. Sebenarnya pertanyaan ini sudah banyak dipertanyakan ya oleh rekan-rekan ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ini sangat penting ya. Bahwasanya pertanyaan itu bagaimana cara menghitung potensi produksi. Sekilas pertanyaan tersebut demikian sederhana, padahal sejatinya tidak demikian. Lantaran jawaban dari pertanyaan tersebut butuh pemaparan yang mendalam, sebab harus mentabulasikan berbagai faktor yang diantaranya faktor iklim, berkaitan dengan utamanya curah hujan, termasuk faktor penyinaran matahari, dan faktor tanah terkait dengan kedalaman sulung, kemiringan lereng, tekstur, dan lain sebagainya. Pemirsa, supaya pembahasan tidak berat dan tidak melebar luas, maka pertanyaan itu akan dipersempit dan dibatasi ya, bukan lagi menghitung potensi produksi, melainkan bagaimana cara menghitung estimasi produksi. Sebab berdasarkan pandangan penulis ya, menggunakan menghitung potensi produksi bukan diskusi yang mudah dan bukan konsumsi para agronomis atau pekerja di lapangan, melainkan bakal menjadi konsumsi para pengambil keputusan manajemen ya. Sebab itu pembahasan informasi ini hanya akan dibatasi pada pembahasan estimasi produksi. Pemirsa, mari kita bahas, sekalipun menurut penulis bagian ini adalah banyak berkaitan dengan perhitungan matematika belaka, namun demikian beberapa teori dan teknisinya mesti pula dipahami. Untuk awalan yang mesti diketahui dan angkanya harus pasti adalah yang pertama, jumlah pokok produktif dalam satu blok tidak termasuk sisipan dan pokok abnormal, didapatkan dari hasil sensus pokok yang biasanya digunakan dalam master data atau database. Yang kedua, berat janjang rata-rata BJR didapatkan dari total berat janjang dibagi jumlah janjang. Misalnya total berat janjang 4000 kilo ya, dengan jumlah janjang 200 janjang, maka BJR-nya adalah 20 kilo. Dalam perhitungan estimasi bulan berikutnya menggunakan BJR bulan sebelumnya. Yang ketiga, jumlah pokok sampel, yakni jumlah semua produk produktif pada barisan sampel yang telah ditentukan. Misalnya baris sampel dimulai dari baris ke-13 dengan kelipatan setiap 20 baris, di mana pada setiap baris terdapat 27 pokok sampel dan dalam satu blok terdapat 126 baris, sehingga jumlah baris sampel adalah 7 baris. Maka jumlah pokok sampel adalah 7 kali 27 pokok sama dengan 189 pokok.
Yang keempat, jumlah tandan sampel, yakni jumlah semua tandan mulai dari buah kopi sampai buah matang panen pada pokok sampel yang telah ditentukan, sangat penting untuk sensus. 4. Bulanan sebaiknya dilakukan setelah panen terakhir pada plot yang disensus. Jika masih ada rotasi panen berikutnya, maka buah yang sudah membrondol tidak dihitung, karena akan dipanen pada rotasi selanjutnya. Dalam konteks ini, kita umpamakan terdapat 945 janjang. 5. Janjang pokok, yakni jumlah semua janjang yang dihitung dibagi dengan jumlah pokok sampel. Dari penjelasan di atas, 945 dibagi 189 sama dengan 5 janjang per pokok. Yang keenam, buah kopi, yakni janjang yang paling muda seperti biji kopi yang dihitung sebagai sampel, ya. Kemudian 7, bunga cengkeh masih berbentuk bunga sehingga tidak masuk dalam hitungan sensus. Produksi 4 bulan, bunga ini masih berpeluang untuk aborsi, maka perlakukanlah dia dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Kemudian yang ke-8, buah merah ini sedikit sulit sebab ada buah yang tidak merah, yakni buah mangkal yang dalam waktu dekat siap panen. Kemudian yang 9, bunga betina reseptif, yakni bunga yang siap untuk diserbuki, yang sangat menggoda bagi kumbang penerbuk untuk sensus 6 bulan atau semester. Bunga ini dan poin nomor 9 masuk dalam hitungan. Yang ke-10, distribusi produksi, yakni perkiraan distribusi produksi setiap bulannya yang diambil dari rata-rata persentase produksi per bulan secara aktual selama 5 tahun terakhir atau minimal 3 tahun terakhir. Jika ada datanya, boleh lirik tetangga sebelah, semoga tetanggamu mau berbagi, atau cari di literatur juga boleh, daripada tidak punya dasar sama sekali. Selanjutnya akan sangat baik jika pengalaman dan naluri planters dikombinasikan dengan angka distribusi. Sebaiknya jangan berpedoman mutlak pada angka distribusi, sebab setiap pemanen saja paham dan tahu benar kapan waktu akan panen puncak. Baik pemirsa, demikianlah informasi. Semoga informasi ini bermanfaat. Tentunya bagi rekan-rekan yang sedang berkecimpung di perkebunan karet, terutama untuk rekan-rekan pendodos ya yang sedang bekerja, selamat bekerja, tetap semangat. Baik dari kami, salam petani sehat, yes, sampai jumpa.